ini jubileum yang kedua. Paus Bonifasius bermaksud agar perayaan jubileum hanya dirayakan sekali dalam 100 tahun. Sebelum pertengahan abad ke-14, Brigadier dan penyair Petrarch antara lain mendesak atau mendorong Paus Clemens ke-6 yang saat itu tinggal di Avignon untuk mengubah hal ini. Jadi mengubah apa yang menjadi keputusan dari Paus Bonifasius. Mereka menginginkan agar ada perayaan tahun jubileum pada tahun 1350. Jadi kembali ke perhitungan semula, yaitu setiap 50 tahun. Maka pada tahun 1343, Paus Clemens ke-6 menyetujui dan mengeluarkan Bulla Unigenitus Dei Filius dan menetapkan jangka waktu untuk setiap 50 tahun. Jadi pada zaman Paus Clemens ke-6, maka ditetapkan perayaan jubileum dirayakan bukan lagi setiap 100 tahun tetapi menjadi 50 tahun sekali. Maka pada tahun 1350 sebuah perayaan jubileum diadakan. Dan pada saat itu meskipun wabah penyakit dan gempa bumi dahsyat melanda kota abadi Roma itu pada tahun 1349, namun lebih dari 1.500.000 peziarah berdatangan ke kota itu untuk merayakannya. Jadi walaupun ada wabah penyakit, walaupun ada bencana alam gempa yang dahsyat, toh begitu banyak orang yang antusias untuk pergi merayakan tahun jubileum di kota Roma, Italia. Nah, perayaan selanjutnya yakni pada tahun 1390 dan 1423. Ini terjadi lagi suatu perubahan dalam perhitungan. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan ketetapan Paus Urbanus ke-6, diusulkan untuk menyelenggarakan jubileum setiap 33 tahun. Jadi ini berubah lagi. Kalau sebelumnya 100 tahun berubah menjadi 50 tahun, ini diusulkan lagi untuk dirayakan setiap 33 tahun sebagai peringatan masa perjalanan Kristus di bumi dan juga rentang rata-rata kehidupan manusia. Jubileum berikutnya diadakan pada tahun 1390. Dan Basilika Santa Maria Maggiore ditambahkan ke dalam daftar tersebut. Kunjungan 4 gereja ini tetap menjadi salah satu syarat untuk memperoleh indulgensi. Dan pada tahun 1400 begitu banyak orang datang ke Roma sehingga Paus Bonifasius kembali memberikan indulgensi. Jadi tidak ada rencana sebenarnya untuk merayakan jubileum di tahun 1400, tetapi karena begitu banyak peziarah yang datang, maka Paus Bonifasius memberikan indulgensi kepada para peziarah dengan tentu syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perayaan jubileum. Salah satu kejadian wabah paling parah selama pandemi, wabah kedua, diperburuk oleh banyaknya peziarah yang melakukan perjalanan ke dan dari Roma. Di kota itu sendiri, kurang lebih 600 sampai 800 umat beriman meninggal setiap hari. Jadi pada tahun itu luar biasa juga umat yang menjadi korban, termasuk juga tentu para peziarah. Jubileum lain diproklamasikan oleh Paus Martinus kelima pada tahun 1423. Jadi 33 tahun setelah jubileum terakhir diproklamasikan pada tahun 1390. Jadi berdasarkan perhitungan 33 tahun berdasarkan tahun kehidupan Yesus di dunia, maka jubileum terakhir seharusnya 1390. Tapi karena waktu itu banyak peziarah yang datang, maka dirayakan juga tahun 1400. Dan ini kembali pada perhitungan 33 tahun sekali yang diproklamasikan oleh
Paus Martinus kelima, sehingga tahun 1423 dirayakan lagi tahun jubileum. Dan Paus Nikolas kelima mengumumkan tahun suci berikutnya pada tahun 1450. Ini berubah lagi, bukan lagi perhitungannya 33 tahun, tapi kembali lagi ke perhitungan 50 tahun. Jadi terjadi berulang kali perubahan dalam penetapan tahun pelaksanaan tahun jubileum. Nah, hal ini mengembalikan tradisi perayaan jubileum ke perayaan setiap 50 tahun. Pada tahun 1470, Paulus kedua menetapkan bahwa jubileum harus dirayakan setiap 25 tahun. Dan ini telah menjadi aturan normal sejak saat itu sampai sekarang. Paulus juga mengizinkan orang asing untuk mengunjungi beberapa gereja tertentu di negara mereka sendiri dan berkontribusi terhadap biaya perang suci sebagai pengganti syara ke Roma. Nah, peringatan berikutnya yaitu jubileum tahun 1450 dan 1475 dihadiri oleh banyak sekali peziarah. Dan tahun 1450 sayangnya menjadi terkenal karena sebuah kecelakaan mengerikan di mana hampir 200 orang terinjak-injak sampai mati dalam kepanikan yang terjadi di jembatan San Angelo. Jadi jubileum pada tahun 1450 terkenal bukan karena banyaknya peziarah, pasti banyak, tapi juga karena musibah yang terjadi, ada begitu banyak orang yang meninggal karena terinjak-injak. Tidak bisa bayangkan berapa banyak orang yang hadir sehingga yang meninggal karena terinjak-injak saja kurang lebih 200 orang. Ya, berarti banyak sekali peziarah. Setelah bencana ini, upaya besar dilakukan untuk memperlebar jalan raya dan menyediakan hiburan dan kenyamanan bagi peziarah oleh banyak organisasi amal. Pada tahun 1450, Roma sebagian besar merupakan daerah pedesaan yang dikelilingi oleh tembok Aurelian dan dihuni oleh tidak lebih dari 30.000 orang yang terutama terlibat dalam pemeliharaan ternak, berbeda dengan pusat-pusat ekonomi di Florence, Venesia, dan Milan. Serigala sering mengunjungi Taman Vatikan, populasi terpusat di Tiber dekat kampus Martius, sementara di sekitar gereja San Giovanni di Laterano dan Santa Maria Maggiore ada desa-desa terpisah. Bapak Ibu, saya belum pernah ke sana ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan tempat-tempat itu ya. Yang sudah pergi, sudah pernah ke sana membayangkan. Semoga tahun depan saya pergi ke sana. Tetapi dilukiskan di sini bahwa pada tahun-tahun itu serigala juga masih berkeliaran secara bebas ya. Berarti juga masih banyak hutan-hutan yang ada di sana ya. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi ya hutan-hutan itu ya. Gimana Pak Amir yang sudah jalan-jalan ke sana? Ya. Nah, Paus Nikolas kelima menggunakan kekayaan yang dibawa oleh peserta peziarah pada tahun jubileum 1450 untuk mengubah kota abad pertengahan menjadi ibu kota Renaissance, untuk mendirikan perpustakaan Vatikan dan untuk secara permanen memindahkan kursi kepausan ke tepi barat Tiber, jauh dari masa Romawi yang telah mengusir pendahulunya. Istana Vatikan dan Basilika Santo Petrus dengan demikian menggantikan Santo Yohanes Lateran sebagai markas besar kepausan. Castel San Angelo di dekatnya dibangun kembali bersama dengan benteng baru yang mengelilingi apa yang sekarang menjadi kota Vatikan yang Paus Nikolas jadikan sebagai rumahnya. Menurut Aeneas Silvius Piccolomini, 40.000 peziarah tiba di Roma setiap hari untuk merayakan jubileum pada tahun 1450. Setiap hari 40.000. Jadi bisa bayangkan berapa banyak orang yang berziarah pada saat itu ya, di tahun jubileum 1450. Bersama mereka datanglah wabah penyakit dan beberapa anggota kuria meninggal karena infeksi tersebut, sementara Paus sendiri melarikan diri dari Roma ke Fabiano di pegunungan Apennini. Selanjutnya jubileum ke-9 dibuka dengan hikmat pada tanggal 24 Desember 1524
oleh Paus Clement ke-7. Pada saat gejala-gejala krisis besar yang akan segera menghancurkan gereja sudah nampak atau terlihat dengan adanya reformasi Protestan. Jubileum 1550 dicanangkan oleh Paus Paulus ketiga, tetapi Paus Julius ketiga yang membukanya. Pada tahun 1575, pada masa Paus Gregorius ke-13, sebanyak 300.000 orang datang ke Roma dari seluruh Eropa. Tahun suci berikutnya dicanangkan oleh Paus Clemens ke-8 pada tahun 1600. Pada tahun 1625, Paus Urbanus ke-8 membuka pintu-pintu seremonial untuk tahun jubileum. Akan tetapi, jumlah pesiara lebih rendah dari yang diharapkan karena perang-perang di Italia Utara, sehingga Paus menangguhkan deklarasi pengampunan dosa di luar Roma dalam upaya untuk memikat umat beriman ke kota itu. Jadi, kasih pengampunan dosa pada tahun itu untuk kota-kota di luar Roma ditangguhkan karena situasi dan kondisi di Roma sendiri yang tidak memungkinkan. Tapi juga ya rupanya ini menjadi juga salah satu teknik atau juga kebijakan Paus supaya nantinya sesudah situasi menjadi aman, banyak pesiara dari luar kota Roma yang datang untuk bersiara lagi ke kota Roma. Ia kemudian melanjutkan dengan mendeklarasikan jubileum universal atau luar biasa pada tahun 1628 untuk berdoa memohon perdamaian. Hal ini diulangi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1629, yang membawa manfaat-manfaat material bagi kota Roma. Akhirnya Innocentius ke-10 mengawasi jubileum terakhirnya pada tahun 1650. Situasi sulit yang dihadapi di gereja selama kekuasaan hegemonik Napoleon menghalangi Paus Clement ke-10 memimpin jubileum tahun 1675. Ia juga membuka jubileum tahun 1700 yang dikenang khususnya karena mendirikan salah satu lembaga amal Roma yang paling terkenal, Rumah Perawatan San Michele Aripa. Secara bertahap lembaga-lembaga serupa lainnya dibuka untuk menawarkan tempat berteduh dan bantuan kepada para pesiara seperti pada tahun 1725. Tahun suci yang diserukan oleh Paus Benediktus ke-13. Seorang pengkhotbah terkenal selama jubileum tahun 1750 yang diproklamasikan oleh Paus Benediktus ke-14 adalah Leonard dari Port Maurice yang mendirikan 14 jalan salib di dalam reruntuhan Kolosium. Nah, Paus Clement ke-14 mengumumkan jubileum 1775 tetapi meninggal 3 bulan sebelum Natal dan pintu suci dibuka oleh Paus baru yaitu Paus Pius ke-6. Situasi sulit yang dihadapi gereja selama kekuasaan hegemonik Napoleon menghalangi Paus Pius ke-7 untuk mengumumkan jubileum pada tahun 1800. Namun lebih dari setengah juta pesiara melakukan perjalanan ke Roma untuk merayakan jubileum di tahun 1825. Paus Pius ke-8 mengumumkan jubileum 2 minggu lebih lanjut pada tahun 1929 yang dirayakan di Roma dari 28 Juni hingga 12 Juli dan selama 2 minggu yang ditentukan secara lokal di luar Roma. Tahun suci tidak dapat dirayakan pada tahun 1850 karena situasi yang tidak menentu di Republik Romawi dan pengasingan sementara Paus Pius ke-9. Akan tetapi ia mengumumkan tahun jubileum untuk tahun 1875. Tetapi tahun itu dirayakan tanpa upacara hikmat eksternal dengan hanya para imam yang hadir untuk peresmian. Pintu-pintu suci dibuka. Pintu-pintu suci tidak dibuka dan para pesiara yang datang pada umumnya berada di Roma untuk memberi penghormatan kepada Paus.
Jubileum tahun 1900 meskipun kehilangan sebagian besar kemegahannya karena Paus mengundurkan diri di dalam batas-batas Vatikan, namun tetap dilaksanakan oleh Paus Leo ke-13 dengan segala kehikmatan yang mungkin. Peringatan Jubileum di abad ke-20. Pada abad ke-20, Jubileum diadakan pada tahun 1925, 1933 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-1900 tahun tradisional wafat dan kebangkitan Yesus. Tahun 1950 dan 1966 Jubileum Pasca Konsili. Tahun 1975, tahun 1983 dalam rangka tahun suci penebusan, ulang tahun dirayakan ulang tahun ke-1950 wafat dan kebangkitan Yesus dan tahun 2000. Paus Pius ke-12 menggunakan kesempatan Jubileum 1950 untuk mendeklarasikan lagu kepausan baru bagi kota Vatikan. Dengan ensiklik Fulgens Corona, ia mendeklarasikan tahun Maria pertama atau tahun suci kecil untuk tahun 1954. Paus Yohanes Paulus II mengumumkan tahun Maria pada tahun 1987, 4 tahun setelah Jubileum tahun 1983. Peringatan besar di tahun 2000 yang disebut Jubileum Agung. Paus Yohanes Paulus II mengumumkan Jubileum Agung untuk tahun 2000 melalui surat apostoliknya Tertio Millennio Adveniente atau menjelang milenium ketiga, tertanggal 10 November 94. Dalam tulisan ini ia menyerukan masa persiapan selama 3 tahun menjelang pembukaan Jubileum Agung pada bulan Desember 1999. Tahun pertama dilaksanakan 1997, didedikasikan untuk meditasi tentang Yesus. Tahun kedua untuk Roh Kudus dan tahun ketiga untuk Allah Bapa. Jubileum ini secara khusus ditandai dengan penyederhanaan ritus dan persyaratan untuk memperoleh indulgensi, serta upaya besar untuk melibatkan umat Kristen lainnya dalam perayaan tersebut. Umat Protestan dan Gereja Ortodoks Timur diundang untuk merayakan Jubileum bersama umat Katolik sebagai tanda ekumenisme. Lebih jauh, Jubileum khusus diadakan untuk berbagai kelompok dalam gereja seperti anak-anak, atlet, politisi, dan aktor. Hari Pemuda Sedunia yang dirayakan di Roma pada bulan Agustus mempertemukan lebih dari 2 juta orang muda. Jubileum ditutup oleh Paus pada tanggal 6 Januari 2001 dengan ditutupnya pintu suci Basilika Santo Petrus dan diumumkannya surat apostolik Novum Millennium Inuente atau memasuki milenium baru yang menguraikan visi Paus bagi masa depan gereja. Jubileum luar biasa kerahiman tahun 2016. Pada tanggal 13 Maret 2015, Paus Fransiskus mengumumkan sebuah jubileum khusus bertema belas kasih yang diselenggarakan mulai tanggal 8 Desember 2015 hingga 20 November 2016. Dan secara resmi mengumumkan tahun suci tersebut melalui bula kepausan Misericordiae Vultus atau wajah belas kasih atau wajah kerahiman pada tanggal 11 April 2023. Bapak Ibu, tentang jubileum luar biasa ini seperti sudah dikatakan sebelumnya bahwa jubileum ada jubileum biasa dan ada jubileum luar biasa. Jubileum biasa itu yang mengikuti ketentuan 25 tahun sekali atau 50 tahun perayaan jubileum. Nah, jubileum luar biasa bisa ditentukan oleh Paus berdasarkan kepentingan atau kebutuhannya. Dan Paus Fransiskus pada tahun 2015 menetapkan sebagai tahun jubileum luar biasa untuk merenungkan belas kasih atau kerahiman Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, jubileum kerahiman secara resmi dideklarasikan melalui bula kepausan Misericordiae Vultus yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2015